Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Old Devil kian dengan heran mengingat serangannya dan buru-buru berbalik, dengan asumsi sikap hati-hati. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kamu begitu panik? Para kultivator yang muncul dari layar cahaya berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi semuanya memiliki kultivasi Nas Chainsaw. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak berani menutup mata. Lebih penting lagi, ledakan itu memberinya firasat samar. Yang baru tiba adalah 4 tetua dari Sekte Racun Suci dan kelompok 5 kultivator liar yang termasuk Master Scatterwind yang meragukan. Salah satu dari mereka berkata, "Kakak Kian sangat mampu. Dia tiba selangkah lebih cepat dari kami." Apakah itu rekan Daois Fu Sekte 9 Ketenangan Sekte? Siapa dua lainnya? Jadi itu Saudara Hua. Kedatangan Anda cukup tepat waktu. Dengan sedikit kekhawatiran, Pak Tua Fu kemudian dengan cepat bertanya, "Bisakah memberi tahu kami tentang apa yang ada di balik ledakan baru-baru ini?" Seorang lelaki besar di antara mereka mendengus dan berkata, "Itulah yang seharusnya kita tanyakan. Karena kamu datang lebih awal, kamu pasti yang meletakkan formasi ilusi di luar. Itu telah meletus setelah kami melewatinya, menutup lubangnya." Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, menatap Han Li, Bai Yaoyi dan Pak Tua Fu dengan sikap tidak ramah. "Kamu salah paham. Ketika kami tiba, sudah ada orang lain yang hadir. Kami tidak ada hubungannya dengan formasi ilusi yang Anda bicarakan." Wajah Pak Tua Fu tenggelam dan dia dengan belak-belakan bertanya, "Mungkinkah Anda berencana untuk menyampaikan keluhan Anda pada kami?" Selama situasi rumit seperti itu, seseorang tidak dapat mengungkapkan kelemahan atau risiko diserang oleh semua pihak. Ada orang lain di sini. Kali ini, bahkan setan tua kian terkejut. Pak Tua Fu mendengus dan menjelaskan, "Kami dibawa ke sini secara tidak sengaja melalui formasi mantra kuno. Saat itu, kami mendengar suara orang melanggar larangan di puncak gunung. Namun, kami terjebak dalam pembatasan selama beberapa hari dan kehilangan jejak mereka. Saya rasa formasi ilusi ini pasti ada hubungannya dengan mereka." "Benarkah itu?" Pria besar dan kultivator lainnya semuanya tampak ragu. Tetua Sekte Racun Suci Hua Tianqi berkata, "Saudara Fu adalah tetua penegak dari Sekte 9 Ketenangan. Jika mereka benar-benar membuka segelnya, maka tetua Sekte Gu mereka harus secara pribadi memimpin masalah ini. Itu poin yang adil." Pria besar itu menemukan alasan ini terdengar setelah berpikir sejenak. Keingintahuan Hua Tianqi melihat sekeliling dan berkata, "Tapi saat kami masuk, kalian bertiga dan kakak Kian tampak berselisih. Mungkinkah kalian telah melakukan sesuatu yang menyinggung satu sama lain? Jelas untuk melihat bahwa mereka disiapkan untuk pertempuran." Ini, jejak keraguan muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia memikirkan jawaban. Di aula istana jauh di puncak Gunung Kunwu, eksentrik berkepala besar itu memegang palu emas kecil. Dengan setiap gelombang, dia memanggil busur petir putih keperakan, menghancurkan boneka batu demi boneka. Di belakangnya, para tetua klan Ye lainnya sedang mengendalikan harta sihir sendiri, dengan ganas menyerang boneka batu di depan mereka. Boneka-boneka ini semuanya berbentuk burung atau binatang berkaki 4. Tidak hanya sangat kokoh, tetapi juga mampu melepaskan banyak teknik sihir sederhana dari mulut dengan cara yang hebat. Mereka dengan liar bergegas ke aula dari koridor istana di sekitarnya. Semua kultivator klan Ye tetap tenang di hadapan musuh yang tak kenal lelah ini dan fokus untuk mengendalikan alat sihir. Kemudian tak lama kemudian, ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan. Sebuah koridor telah runtuh dan menghentikan arus boneka batu bersamanya. Para kultivator klan Ye semuanya tersenyum. Tidak lama kemudian, 3 koridor lainnya runtuh dengan ledakan satu demi satu, benar-benar memotong semua aliran boneka.
Para tetua kemudian segera memusnahkan beberapa yang tersisa di aula. Salah satu dari mereka merenung, apa-apaan ini? Mereka sangat berbeda dari mekanisme zaman sekarang. Dengan para penyerang dibersihkan, mereka yang hadir sekarang santai dan duduk bersila dengan batu spiritual di tangan. Meskipun situasinya tidak tampak sangat berbahaya, mereka telah menggunakan kekuatan penuh dari harta sihir dan menghabiskan banyak kekuatan. Seberkas cahaya putih terbang keluar dari koridor terakhir yang hancur dan dengan cepat tiba di depan mereka untuk mengungkapkan seorang sarjana Konfusius berjubah putih. Dia tersenyum dan berkata, "Penatua Han, kamu benar. Koridor ini mengarah ke berbagai ruang samping tempat mereka muncul. Saya telah menghancurkan semua batasan sesuai dengan panduan Anda." "Bukan apa-apa," Penatua Iblis yang menyamar dengan tenang menjawab, "saya kebetulan mengetahui formasi boneka besar ini dari sebuah buku kuno yang saya temui. Jika kami lebih suka bertahan, kami perlahan-lahan akan lelah." Sarjana itu terkekeh dan dengan gembira berkata, "Sepertinya mengajakmu adalah pilihan yang tepat. Saya khawatir kami harus bergantung pada Anda lagi di masa depan." Penatua Agung menyanjung saya. "Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari itu." Iblis Penatua samar-samar tersenyum dan berbicara dengan nada sopan. Cendekiawan itu mengangguk puas atas jawabannya. Kemudian, eksentrik berkepala besar itu tiba-tiba tertawa, "Seharusnya sudah waktunya formasi yang kita tempatkan meledak. Jika kita beruntung, itu mungkin memberi kita waktu." "Memang," cendekiawan itu menjawab dengan ekspresi tegas, "seharusnya ada orang yang bergegas sekarang mengingat waktu yang kita habiskan di sini. Formasi pasti menutup pembukaan untuk sementara waktu. Terlepas dari itu, segelnya akan melemah setelah beberapa waktu bahkan tanpa campur tangan kita. Masih ada waktu sebelum segel benar-benar runtuh. Seharusnya cukup lama bagi kita untuk merebut harta karun itu." Orang eksentrik itu kemudian menoleh ke sarjana dan bertanya, "Tapi di mana tepatnya kita di gunung?" "Tentunya kita tidak bisa terlalu jauh dari bangunan utama." Cendekiawan itu merenung sejenak dan perlahan berkata, "Ya, itu seharusnya benar. Namun, kami sekarang menghadapi pembatasan dengan frekuensi yang jauh lebih besar. Seharusnya menggambarkan bahwa kita telah tiba di dekat tempat penting di Gunung Kunwu. Itu bagus. Namun, ada masalah yang merepotkan untuk diatasi. Iblis malam bersayap perak itu telah mengikuti kita. Kenapa ini? Apakah ia ingin melakukan serangan diam-diam?" Orang eksentrik itu kemudian berbalik untuk melihat pintu masuk aula besar dengan sedikit ketakutan. Yang lain mengikuti pandangannya, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Namun demikian, mereka tahu bahwa itu kemungkinan besar bersembunyi dan mengamati dari kejauhan, membuat mereka sangat tertekan. Jika bukan karena mereka memiliki dua kultivator Naschen Sol akhir, mereka tidak akan berani untuk terus maju. Cendekiawan itu bergumam pada sejenak dan berkata, "Mayat halus itu agak merepotkan. Jika kita punya cukup waktu, kita bisa melukainya atau bahkan memburunya. Namun, waktu adalah esensi. Saat ini, dia hanya mengamati kita, dan kita berisiko membuatnya marah jika kita mengambil tindakan. Mungkin nanti akan menjebak dirinya sendiri dalam batasan." Ketika yang lain mendengar ini, mereka menganggap kata-kata itu masuk akal dan disetujui. Lagi pula, iblis memiliki teknik gerakan yang luar biasa. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri darinya. Begitu mereka semua memulihkan sebagian dari kekuatan sihir, segera meninggalkan aula dan keluar. Ketika lingkungan mereka menyala, mereka semua kaget. Di depan terbentang selusin tangga berbeda yang terbentang ke berbagai arah. Namun, setiap jalur diselimuti oleh kabut putih sehingga tidak ada yang tahu kemana menuju. Ini sangat mengejutkan mereka. Salah satu kultivator yang lebih tua menghela nafas dan menoleh ke cendekiawan dengan senyum masam, "Bagaimana kita akan menghadapi ini?"
Bahkan jika kami meminta satu orang untuk mencari di setiap area, kami tidak dapat mencakup semuanya. Sarjana itu dengan cepat menenangkan lelaki tua itu, tidak perlu gugup. Ini jelas menunjukkan bahwa kami telah tiba di jantung Gunung Kunwu. Membagi kami satu persatu tidak mungkin, karena kami tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat dulu? Dia menunjuk ke platform yang terbuat dari batu giok putih tempat semua anak tangga bergabung. Jaraknya beberapa kilometer, tapi jelas sangat besar. Yang lain tidak mengajukan keberatan dan mengikuti setelah itu, terbang ke udara. Tapi tidak jauh dari perjalanan, mereka semua jatuh ke tanah. Ada batasan yang mencegah penerbangan. Mengapa itu ditempatkan di sini? Teriak eksentrik. Untungnya, mereka tidak terbang tinggi dan tidak mengalami cedera. Sebaliknya, mereka senang menemukan batasan ini. Ini pertanda bahwa mereka telah memasuki tempat yang sangat penting di pegunungan Kunwu. Ketika Hua Tianqi mendengar Pak Tuafu memberinya penjelasan umum, dia merasa sangat heran, berkata, jadi ternyata rekan Daois Han berasal dari selatan surgawi. Kami melihat sangat sedikit orang Anda di sini. Tetapi terlepas dari apa yang telah terjadi, karena Anda membunuh tetua sekte pengayak Yin, dan memperoleh spanduk pengayak hantu, ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah. Yang lain juga dibuat gempar dan memeriksa Han Li dengan tatapan ingin tahu. Bagi para kultivator jin agung, mereka tahu selatan surgawi adalah tempat yang jauh dan biasa-biasa saja. Untuk orang seperti itu muncul di hadapan mereka, dan memprovokasi sekte pengayak Yin, membuatnya penasaran. Aku hanya melindungi diriku sendiri, Han Li menjelaskan dengan tenang, jika bukan karena tetua mereka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Pria besar dari kelompok kultivator liar dengan cemas berkata, cukup. Bagaimanapun, kalian bertiga sudah tinggal di sini selama beberapa waktu dan seharusnya tahu di mana kita berada, kan? Mata Han Li bergeser dan dia dengan tenang menjawab, tentu saja, ini adalah Gunung Kunwu yang legendaris. Gunung Kunwu, mereka yang baru tiba tertegun sebentar sebelum bersorak kegirangan. Bahkan setan tua kian terkejut. Karena tetua sekte racun suci sudah mengetahui hal ini, mereka hanya saling bertukar pandang. Penatua Hua Tianqi, lalu menggosok dagunya dan menoleh untuk melihat siluet putih, disebutkan juga bahwa ada orang yang telah tiba lebih dulu dari kita. Kami tidak tahu jumlah mereka, atau kekuatan mereka. Tapi karena bisa membuka segel sebesar itu, mereka seharusnya cukup kuat. Saudara Qian, terlepas dari konflik apapun yang Anda miliki dengan rekan Daois Han, ini bukan waktunya untuk berperang. Bukankah lebih baik kita bergandengan tangan, dan mengusir kelompok lain dari gunung? Setelah itu, kita bisa membagi harta karun yang disediakan Gunung Kunwu di antara kita. Anda kemudian dapat menyelesaikan keluhan Anda dengan rekan Daois Han. Bergandengan tangan, setan tua kian terdiam saat dia merenung. Adapun Master Scatterwind dan keempat temannya, hati mereka tergerak dan mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Dalam keadaan seperti itu, Pak Tuafu dan Bai Yaoi menghela nafas. Meskipun yakin bahwa mereka dapat melawan Old Devil Qian bersama-sama, mereka dalam situasi yang sangat canggung di mana tangan mereka terikat. Han Li mengerutkan kening dan mendesah dalam hati. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain untuk mendapatkan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa. Dengan pemikiran itu, dia melihat di mana para kultivator telah muncul dan bertanya, rekan Taois Hua, apa kerusakan pembukaan segel setelah ledakan itu? Bisakah kita tetap pergi? Hua Tianqi menghela nafas dan berkata, bagaimana kalau kamu melihatnya sendiri? Mungkin akan berbeda nanti, tapi lorong pasti diblokir untuk waktu dekat. Han Li mengerutkan bibirnya dan setelah ragu-ragu, terbang langsung ke layar cahaya dan menghilang ke dalamnya.
Bai Yaoyi dan Pak Tuafu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke sana. Sesaat kemudian, dia muncul dari layar cahaya dengan ekspresi cemberut. Dia melihat ke arah kedua temannya dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, lorong itu diblokir, tetapi nanti akan pulih sendiri. Untuk saat ini, mari jelajahi gunung lebih dalam. Peristiwa berikut ini sederhana. Terlepas dari kesombongan besar setan tua Qian, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang salah untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kesempatan utama untuk mendapatkan harta karun yang besar dan dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Karena itu, dia terpaksa melepaskan Han Li untuk sementara waktu. Adapun aliansi sementara, mereka semua mempertimbangkannya sejenak sebelum semua menyetujuinya. Dengan semua orang di dalamnya, Hua Tianqi berteriak, bersama-sama, kita akan dapat menandingi siapapun yang ada di depan kita, bahkan jika mereka adalah kultivator dari 10 sekte besar. Mari kita berangkat sebelum pihak lain dapat memperoleh harta terlebih dahulu. Kemudian, dia memimpin jalan menaiki tangga batu, setan tua Qian dengan dingin mendengus dan kelima iblisnya bergabung sebelum mengikuti mereka. Han Li dan kawan-kawan terbang menaiki tangga juga. Anggota klan Ye saat ini sedang berdiri di depan alun-alun batu giok putih. Itu membentang lebih dari 1/5 kilometer dan dibuat dari batu giok yang indah. Ada pilar di sekelilingnya yang tingginya lebih dari 30 meter. Setiap pilar batu giok diukir dengan mahir dengan makhluk roh yang mirip kehidupan. Namun, mereka sama sekali tidak melihat pilar-pilar ini, tetapi di ujung lain alun-alun. Di sanalah tangga batu muncul dan tablet batu giok besar didirikan di depan mereka, berisi nama berbagai lokasi seperti Fortune Cloud Hall dan Goldstone Pavilion. Mereka semua tenggelam dalam pikiran saat mereka menatap mereka. Seorang kultivator dari kerumunan berbicara, hanya ada 3 tempat yang kemungkinan besar akan kita temukan harta karun roh ilahi. Yang paling tengah adalah Aula Kunwu. Paviliun harta karun roh berada di dekatnya, dan lokasi yang paling jauh adalah pagoda penekan iblis. Kultivator menambahkan, Aula Kunwu pasti berada di jantung gunung. Dan diberi nama Paviliun harta karun roh, itu jelas tempat para kultivator kuno menyimpan harta mereka. Tidak aneh jika harta karun itu ada di sana. Adapun pagoda penekan iblis, seharusnya di sanalah mereka memenjarakan iblis. Di bawah keadaan aneh penyegelan gunung, sangat mungkin harta karun roh ilahi disimpan di sana. Lagi pula, mereka akan menggunakan kekuatan harta untuk menekan iblis-iblis ini. Sarjana itu akhirnya mendengus dan berkata, baik. Saya juga merasa bahwa harta karun roh ilahi harus ditempatkan di salah satu dari 3 area ini. Namun, kami tidak memiliki kekuatan untuk melihat setiap lokasi, jadi kami harus memilih 2 tempat. 2 yang mana? Orang eksentrik itu bertanya dengan ragu. Cendekiawan itu berhenti sejenak sebelum menjawab, Paviliun harta karun roh dan pagoda penekan iblis. Orang eksentrik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keduanya. Saya merasa Aula Kunwu harus menjadi pilihan yang lebih mungkin daripada pagoda penekan iblis. Cendekiawan itu terkekeh dan dengan tenang menjelaskan, Aula harta karun roh kemungkinan besar akan menjaring kita beberapa harta. Bahkan jika kita tidak berhasil mendapatkan harta karun roh ilahi. Aula Kunwu adalah pilihan yang terlalu jelas, dan akan dipenuhi dengan jebakan dan batasan. Karena gunung itu disegel, saya percaya bahwa kedua harta karun itu tidak ada gunanya diabadikan di Aula Kunwu. Itu lebih mungkin digunakan untuk menekan semacam iblis di pagoda penekan iblis. Orang eksentrik itu akhirnya menggelengkan kepalanya, kedengarannya masuk akal, tapi saya yakin kita masih harus melihat lebih dalam ke Balai Kunwu karena itu adalah bangunan inti gunung. Cendekiawan itu tersenyum kecut dan berkata, saya mengerti kata-kata Anda, tetapi kami hanya memiliki begitu banyak orang. Terlalu sulit untuk dibagi menjadi 2 kelompok, apalagi 3.
Yang lain mulai mendiskusikan rencana tindakan mereka dengan beberapa anggota yang masing-masing menganggap pihak lain lebih masuk akal. Untuk sementara waktu, kesimpulan tidak dapat dibuat. Ketika orang eksentrik melihat kebuntuan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia mengusulkan, kami terdiri dari 9 anggota. Bagaimana kalau kita masing-masing 3 untuk menjelajahi paviliun harta karun roh dan pagoda penekan iblis? Adapun yang terakhir, mereka akan menjadi sesepuh yang sangat ahli dalam teknik gerakan, dan akan dikirim untuk melakukan perjalanan ke Balai Kunwu. Jika menemukan masalah, mereka akan kembali dan kami akan diberitahu tentang apa yang terjadi. Kemudian jika salah satu dari kami menyelesaikan perjalanan kami dengan lancar, kami dapat melakukan perjalanan ke Balai Kunwu. Itu akan baik-baik saja. Mari kita lakukan itu. Namun, karena sesepuh ini akan sendirian, akan menjadi target Lion Hawk dan Iblis Malam bersayap perak. Kita harus memberi mereka gelang langit meluap, kata cendekiawan itu. Dengan harta itu, seharusnya bisa melindungi diri dari bahaya apapun yang bisa mereka temui. Orang eksentrik itu mengangguk dan tidak mengajukan keberatan. Mereka kemudian segera membagi jumlah dan masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Penatua iblis yang menyamar mengikuti orang eksentrik, dan pria parubaya berwajah persegi itu dipilih untuk menjelajahi Balai Kunwu. Tidak mengherankan karena kultivator berwajah persegi memiliki kultivasi tertinggi ketiga di grup. Setelah beberapa saat ragu-ragu, cendekiawan itu setuju dan menawarkan gelang putih tulang kepadanya. Dia memperingatkan, setiap aktivasi dari Overflowing Sky Bracelet membutuhkan penggunaan esensi darah Anda. Jangan menggunakannya sembarangan. Jangan khawatir, aku sangat sadar. Kultivator berwajah persegi menerima gelang itu dengan ekspresi serius. Orang eksentrik berbicara, dikatakan bahwa pagoda penekan iblis khusus menahan hantu ganas, iblis, dan sejenisnya. Saya tidak tahu apakah masih ada yang masih di sana, tapi saya akan tetap menuju ke sana. Cendekiawan itu terkekeh dan setuju sambil lalu, sepertinya kita memiliki ide yang sama. Saya awalnya cukup tertarik dengan pagoda penekan iblis, tetapi karena paman ketujuh mengatakannya terlebih dahulu, saya tidak akan mengajukan keberatan. Saya akan membawa ketiganya ke Spirit Treasure Pavilion.